Malam itu, di sebuah ruang konferensi yang disamarkan sebagai kantor perwakilan PBB di Jenewa, ketegangan terasa lebih pekat daripada kabut musim gugur di luar jendela. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi oleh aroma kopi pahit yang sudah dingin dan ketidakpercayaan yang mengambang di antara dua kubu yang duduk saling berhadapan. Di satu sisi, ada tim perunding Israel, dipimpin oleh Menteri Keuangan Yair Lapid. Lapid adalah sosok yang karismatik namun lugas, dengan sorot mata yang tajam dan sikap yang tidak sabar. Ia mewakili garis keras yang meyakini bahwa negosiasi hanya akan berhasil jika disertai dengan tekanan yang kuat. Di sisi lain, delegasi Qatar, dipimpin oleh Sheikh Hamad bin Jassim, seorang diplomat yang tenang dan cerdik, dengan senyum yang sulit diartikan. Pertemuan ini seharusnya menjadi momen penting untuk meredakan ketegangan yang sudah lama membara. Topik utamanya adalah pendanaan Hamas di Gaza. Israel menuduh Qatar terus-menerus menyalurkan dana dalam jumlah besar, yang meskipun diklaim untuk bantuan kemanusiaan, nyatanya digunakan untuk memperkuat sayap militer Hamas. Kami tahu persis kemana uang itu pergi, Sheikh, ujar Lapid dengan nada dingin, mengetuk-ngetuk berkas di hadapannya. Kalian membangun rumah sakit, tetapi uang itu juga membeli roket. Kami tidak akan membiarkan itu lagi. Sheikh Hamad hanya tersenyum tipis. Yang mulia Menteri, Anda terlalu berprasangka. Bantuan kemanusiaan kami transparan dan diverifikasi. Kami adalah satu-satunya negara yang secara konsisten membantu rakyat Gaza yang menderita akibat blokade Anda. Jawaban ini memicu gelombang kekesalan di pihak Israel. Salah satu ajudan Lapid hampir berdiri, namun Lapid memberi isyarat agar ia tetap duduk. Transparan? Bagaimana dengan laporan-laporan intelijen kami tentang pengiriman uang tunai dalam tas koper? Itu bukan untuk membeli susu formula, Sheikh, balas Lapid, suaranya naik 1 oktav. Kami punya bukti, dan kami sudah muak dengan permainan ganda ini. Sheikh Hamad menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang rewel. Bukti? Bukti yang Anda punya hanyalah interpretasi yang salah dari data intelijen yang tidak valid. Sejak awal, niat kami adalah untuk menstabilkan situasi, bukan memperburuknya. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Jika Anda tidak percaya, itu masalah Anda, bukan masalah kami. Diskusi berlanjut, tetapi tidak ada kemajuan. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti serpihan kaca yang melayang di antara mereka. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung selama 3 jam itu selesai hanya dalam waktu 1 jam. Lapid berdiri, menjabat tangan Sheikh Hamad dengan dingin, dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, negosiasi telah gagal total. Beberapa jam setelah delegasi Israel meninggalkan Jenewa, rincian pertemuan yang tegang itu bocor ke media Israel. Wartawan senior Ehud Barak, yang dikenal memiliki sumber-sumber terpercaya di kalangan militer dan intelijen, menerbitkan sebuah artikel yang sangat rinci di surat kabar Yediot Ahronot. Artikel itu tidak hanya menyebutkan kegagalan negosiasi, tetapi juga mengutip secara langsung tuduhan Lapid terhadap Qatar. Menteri Keuangan Yair Lapid secara terbuka menuduh Qatar mendanai terorisme, bunyi tajuk utama yang menggemparkan. Tentu saja, berita ini menyebar dengan cepat seperti api liar. Di Israel, Yair Lapid menjadi pahlawan. Para politisi dari spektrum kanan dan kiri memuji keberaniannya untuk berbicara terus terang. Namun, di Qatar, berita itu diterima dengan amarah yang mendidih. Kementerian Luar Negeri Qatar segera mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat keras. Mereka menyebut tuduhan Lapid tidak berdasar dan merupakan upaya provokatif untuk merusak hubungan regional. Mereka juga menuduh Israel sengaja membocorkan informasi untuk tujuan politik domestik. Kami menolak keras tuduhan konyol ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung. Tuduhan yang tidak bertanggung jawab ini hanya akan menambah ketegangan di kawasan yang sudah rapuh. Lapid tidak tinggal diam. Ia membalas dengan serangkaian cuitan di Twitter yang semakin memperkeruh suasana. Qatar tidak bisa menyangkal apa yang sudah jelas, tulisnya. Dana mereka membangun terowongan dan roket, bukan sekolah. Sudah saatnya komunitas internasional melihat wajah mereka yang sebenarnya. Masing-masing pihak menuduh yang lain telah melanggar prinsip-prinsip diplomasi dan mengobarkan kebencian. Komunitas internasional yang sebelumnya berharap pada negosiasi ini kini hanya bisa terdiam dan mengamati dengan cemas.
Kekalahan diplomasi yang seharusnya menjadi jalan keluar dari konflik yang berlarut-larut kini menjadi bumerang, membuka jalan bagi konflik yang lebih besar dan berbahaya. Lapid, dengan keberaniannya yang berlebihan, telah menyalakan api yang tidak seorang pun tahu bagaimana cara memadamkannya. Udara yang tegang di Jenewa kini telah menyebar, menyelimuti seluruh Timur Tengah dalam awan ketidakpastian. Sinar matahari pagi di Tel Aviv terasa dingin, seolah tak mampu menembus awan ketegangan yang menggantung di udara. Pagi itu, ruang rapat kabinet Israel dipenuhi oleh atmosfer yang kelam, lebih gelap dari biasanya. Wajah-wajah para menteri terlihat tegang, mencerminkan kegelisahan yang sama yang kini meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Di kursi utama, Perdana Menteri Israel, yang dikenal pragmatis dan hati-hati, terlihat berang. Perkataan Yair Lapid yang blak-blakan di Jenewa dan cuitan-cuitannya yang memicu kemarahan publik telah memaksa mereka ke sudut. Kini, mereka harus mengambil tindakan balasan yang tegas, atau terlihat lemah di mata rakyat. Kita tidak punya pilihan, kata Perdana Menteri dengan suara yang berat. Qatar telah mempermalukan kita. Mereka menyebut tuduhan kita konyol. Ini bukan lagi tentang Hamas. Ini tentang martabat Israel. Menteri Pertahanan menyarankan serangan siber balasan, tetapi Lapid, yang hadir dalam pertemuan, bersikeras bahwa respons yang paling efektif harus menyerang Qatar di tempat yang paling mereka hargai, dompet mereka. Sanksi ekonomi adalah satu-satunya bahasa yang mereka mengerti, katanya. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius. Kita akan bekukan aset mereka di perbankan kita, dan kita akan putuskan semua hubungan ekonomi. Biarkan mereka merasakan konsekuensinya. Setelah perdebatan yang sengit, proposal Lapid disetujui. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Bank of Israel mengeluarkan pengumuman yang mengejutkan. Semua aset finansial Qatar yang terdaftar di Israel, termasuk investasi dalam teknologi dan properti, dibekukan secara efektif. Perusahaan-perusahaan Israel yang memiliki kontrak dengan entitas Qatar diperintahkan untuk menghentikan semua transaksi. Langkah ini adalah pukulan telak, karena meskipun jumlah aset Qatar di Israel tidak besar, simbolismenya sangat kuat. Ini adalah deklarasi perang ekonomi, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan mereka yang rumit. Komunitas internasional terkejut. Analis pasar di seluruh dunia mulai memantau situasi dengan cermat, takut akan efek domino. Di Doha, pengumuman ini diterima dengan campuran kemarahan dan keheranan. Pangeran Qatar, yang dikenal sebagai pemikir strategis, mengumpulkan dewan penasihatnya. Mereka pikir mereka bisa mengancam kita, tanyanya dengan nada dingin. Mereka pikir kita adalah negara kecil yang bisa mereka injak-injak. Dewan penasihatnya sepakat bahwa tindakan balasan harus diambil. Namun, tidak seperti Israel yang merespons dengan impulsif, mereka merencanakan serangan balik yang lebih terukur, namun jauh lebih berbahaya. Qatar adalah produsen gas alam cair, LNG, terbesar di dunia. Mereka adalah pemasok energi utama bagi banyak negara, termasuk negara-negara Eropa yang memiliki hubungan dekat dengan Israel. Pangeran Qatar melihat celah ini sebagai senjata pamungkas. Kita akan beri mereka peringatan, katanya. Kita akan putuskan pasokan gas ke negara-negara yang berani berpihak pada Israel. Biarkan Eropa memilih, gas untuk musim dingin mereka, atau persahabatan dengan Israel. Peringatan itu disampaikan melalui saluran diplomatik yang tertutup. Perwakilan Qatar mengunjungi kedutaan besar negara-negara Eropa, menyampaikan pesan yang jelas dan lugas. Mereka mengatakan bahwa gejolak politik di kawasan mungkin memaksa Qatar untuk meninjau kembali komitmen pasokan energinya. Kata-kata ini adalah ancaman yang terselubung, namun maknanya sangat jelas bagi para pemimpin Eropa. Reaksi di Eropa sangat beragam. Beberapa negara, seperti Jerman dan Prancis, yang sangat bergantung pada gas Qatar, segera mengeluarkan pernyataan yang menyerukan deeskalasi dan dialog. Mereka tidak menyebut Israel secara langsung, tetapi pesannya jelas. Italia, yang juga sangat bergantung pada gas Qatar, dilaporkan mengirim utusan rahasia ke Doha untuk meminta jaminan. Di sisi lain, Amerika Serikat, meskipun secara publik mendukung Israel, secara pribadi mendesak Perdana Menteri Israel untuk menarik sanksi-sanksi tersebut, khawatir bahwa ketegangan ini akan merusak stabilitas energi global. Ancaman balasan Qatar ini menciptakan gelombang kepanikan di pasar energi. Harga gas alam melonjak tajam dalam hitungan jam. Para pemimpin bisnis,
politisi, dan masyarakat umum mulai merasakan dampak langsung dari ketegangan politik ini. Konflik yang tadinya hanya sebatas pertengkaran diplomatik kini berubah menjadi ancaman nyata bagi ekonomi global. Ancaman Qatar untuk memotong pasokan LNG adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Lapid, yang merasa tindakannya telah dibenarkan, melihat ini sebagai bukti bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ancaman mereka adalah bukti bahwa mereka telah terpukul, katanya kepada media. Kita tidak boleh mundur. Sekarang, kita harus bersiap untuk menghadapi badai yang akan datang. Dengan pernyataan ini, Lapid seolah-olah mengundang balasan yang lebih besar. Ia yakin bahwa Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, tidak akan tergoyahkan. Ia meremehkan fakta bahwa Qatar memiliki leverage yang jauh lebih besar di kancah global daripada yang ia bayangkan. Keputusan Israel untuk memotong hubungan ekonomi secara total adalah sebuah perjudian yang berisiko, dan ancaman Qatar untuk membalas dengan senjata energi menunjukkan bahwa mereka siap untuk mempertaruhkan segalanya. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Sebuah perselisihan diplomatik yang sepele kini telah berubah menjadi pertempuran ekonomi yang mengerikan, dengan konsekuensi yang tak terduga. Pasar saham mulai goyah, dan ketakutan akan resesi global mulai menghantui para ekonom. Ancaman Qatar bukanlah gertakan kosong. Itu adalah peringatan yang jelas bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang fondasi ekonomi dunia jika mereka dipaksa untuk melakukannya. Israel, yang terlalu percaya diri, telah memulai sebuah permainan yang tidak mereka pahami aturannya. Seiring dengan meningkatnya ketegangan ekonomi, suasana di Tel Aviv dan Doha berubah dari ketegangan politik menjadi persiapan perang. Ancaman ekonomi yang saling dilemparkan kini diikuti dengan langkah-langkah militer yang tidak salah lagi. Di Israel, keputusan kabinet untuk meningkatkan kesiapan militer adalah respons langsung terhadap ancaman Qatar. Perdana Menteri Israel memandang ancaman pemotongan pasokan gas sebagai tindakan agresi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mengumumkan pengerahan sebagian pasukan cadangan, sebuah langkah yang biasanya hanya dilakukan saat ada ancaman serius dari negara-negara tetangga. Ini bukan latihan, tegas Perdana Menteri dalam pidato singkat di televisi. Ini adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional kita. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ribuan tentara cadangan menerima panggilan darurat. Mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka, bergegas ke pangkalan-pangkalan militer. Jalan-jalan raya dipenuhi oleh konvoi kendaraan militer, dan langit dipenuhi oleh helikopter tempur yang terbang rendah. Di perbatasan utara dan selatan, patroli ditingkatkan. Unit-unit khusus disiagakan, dan sistem pertahanan rudal Iron Dome diaktifkan pada level tertinggi. Suasana di jalan-jalan Israel terasa mencekam. Warga menimbun makanan dan air, bersiap untuk menghadapi skenario terburuk. Di sisi lain, Qatar juga tidak tinggal diam. Meskipun tidak memiliki kekuatan militer sebesar Israel, mereka memiliki teknologi dan sekutu yang kuat. Qatar menempatkan sistem pertahanan udaranya, termasuk sistem rudal Patriot buatan Amerika Serikat, pada siaga tinggi. Jet-jet tempur dari pangkalan udara Al-Udeid, yang menampung pasukan Amerika, terlihat lebih sering berpatroli di wilayah udara mereka. Meskipun Washington telah mendesak deeskalasi, kehadiran militer AS di sana secara tidak langsung memberi Qatar rasa aman. Militer Qatar melakukan latihan mendadak, menguji kemampuan mereka untuk merespons serangan mendadak. Ketika ketegangan militer mencapai puncaknya, muncullah dimensi lain dari konflik ini, serangan siber. Serangan ini tidak datang dari tank atau jet tempur, tetapi dari jari-jari yang bergerak cepat di keyboard. Serangan pertama terjadi pada sistem perbankan Israel. Tiba-tiba, transaksi elektronik lumpuh. ATM tidak berfungsi, dan aplikasi perbankan menampilkan pesan error. Pasar saham Israel, yang sudah goyah akibat sanksi ekonomi, mengalami keruntuhan. Miliaran dolar hilang dalam hitungan menit. Pemerintah menuduh peretas yang disponsori oleh Qatar berada di balik serangan itu. Juru bicara militer Israel mengeluarkan pernyataan keras. Serangan ini adalah tindakan terorisme siber, katanya. Kami tidak akan mentolerir agresi ini dan akan membalas dengan setimbal. Beberapa jam kemudian, serangan balasan datang. Seluruh jaringan komunikasi Qatar, termasuk saluran televisi Al Jazeera yang terkenal, lumpuh. Situs web pemerintah tidak bisa diakses, dan layanan telepon terputus. Kekacauan melanda Doha.
warga panik, tidak bisa menghubungi keluarga dan teman-teman mereka. Perusahaan-perusahaan terhenti, dan perekonomian praktis macet. Qatar menyalahkan Israel, menuduh mereka melakukan serangan siber brutal yang menargetkan infrastruktur vital mereka. Masing-masing pihak menuduh yang lain sebagai pelaku utama, tetapi bukti yang pasti tidak ada. Serangan siber seringkali sulit dilacak, dan pelaku bisa saja menggunakan proksi dari negara ketiga. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak, baik Israel maupun Qatar tidak memiliki keraguan bahwa musuh mereka yang bertanggung jawab. Dunia menyaksikan dengan cemas. Pertempuran siber ini adalah manifestasi dari perang modern, di mana medan pertempuran tidak lagi hanya di darat atau udara, tetapi juga di dunia maya. Serangan-serangan ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur vital sebuah negara terhadap serangan yang tidak terlihat. Para ahli keamanan siber di seluruh dunia mulai menganalisis serangan ini, menyimpulkan bahwa teknologi yang digunakan sangat canggih dan mungkin disponsori oleh negara. Dalam keheningan malam, di kantor-kantor intelijen di kedua negara, para analis bekerja keras untuk melacak jejak digital. Mossad, Badan Intelijen Israel, dan intelijen Qatar saling berpacu untuk menemukan bukti yang bisa menguatkan tuduhan mereka. Mereka mengintersep komunikasi, melacak alamat IP, dan menganalisis kode-kode berbahaya. Namun, setiap petunjuk mengarah ke jalan buntu, seolah-olah pelaku sangat pandai menyembunyikan identitas mereka. Konflik ini telah melewati batas-batas diplomasi dan ekonomi. Kini, ia telah memasuki wilayah militer, meskipun tanpa ledakan bom atau baku tembak. Pengerahan pasukan, siaga militer, dan serangan siber adalah tanda-tanda yang jelas bahwa kedua negara berada di ambang perang terbuka. Seluruh dunia berharap bahwa ketegangan ini akan mereda, tetapi dengan setiap langkah yang diambil oleh Israel dan Qatar, harapan itu semakin pudar. Mereka telah melewati titik tanpa jalan kembali, dan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Malam itu, dingin dan kelabu, seolah-olah langit Tel Aviv ikut berduka. Hujan rintik-rintik turun tanpa henti, membasahi jalanan dan jendela-jendela kota. Yair Lapid, Menteri Keuangan Israel, baru saja menyelesaikan rapat darurat di Knesset. Ia terlihat lelah namun bersemangat, yakin bahwa Israel berada di jalur yang benar. Pukul 22.30, ia melangkah keluar dari gedung parlemen, dikawal oleh dua pengawal pribadinya. Ia masuk ke dalam mobil dinasnya, sebuah sedan lapis baja yang dirancang untuk melindunginya dari segala ancaman. Sopir dan pengawal di kursi depan sudah siap, dan mobil itu melaju perlahan meninggalkan area parkir yang dijaga ketat. Rute yang diambil adalah jalan protokol yang biasa ia lalui. Di sepanjang jalan, lampu-lampu kota berkedip, memantulkan bayangan di genangan air. Tiba-tiba, dari arah yang tidak terduga, sebuah sepeda motor melaju kencang, menembus iring-iringan pengawal. Pengendara motor itu mengenakan helm yang menutupi seluruh wajahnya, dan ia melemparkan sesuatu ke arah mobil Lapid. Sebuah benda kecil, seukuran granat, mendarat di kap mobil Lapid dan menempel dengan magnet yang kuat. Belum sempat sopir bereaksi, benda itu meledak. Ledakan itu sangat kuat, jauh di atas ekspektasi ledakan granat biasa. Bagian depan mobil Lapid hancur, api dan asap tebal menyembur ke langit. Kaca lapis baja di bagian depan pecah, dan mobil itu oleng, menabrak tiang lampu di pinggir jalan. Seluruh area diselimuti oleh kepanikan. Sirine polisi dan ambulans segera meraung-raung dari kejauhan, tetapi sudah terlambat. Para pengawal yang selamat, dengan luka-luka ringan, berusaha mendekati mobil yang terbakar, namun api terlalu besar. Setelah api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang datang kemudian, pemandangan di dalam mobil itu sangat mengerikan. Yair Lapid tewas seketika di tempat. Sopir dan kedua pengawal yang berada di kursi depan juga tidak selamat. Berita kematian Yair Lapid menyebar dengan cepat, mengguncang Israel dari Sabang sampai Merauke. Rakyat Israel merasa syok dan marah. Ribuan orang berkumpul di jalan-jalan, menuntut balas dendam. Perdana Menteri Israel, dengan wajah pucat dan mata merah, mengumumkan kematian Lapid dalam pidato yang disiarkan langsung. Ia menyebut pembunuhan itu sebagai tindakan terorisme yang keji, dan berjanji akan membalas dengan setimpal. Dalam hitungan menit setelah pengumuman itu, Mossad, Dinas Intelijen Israel, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Kami memiliki bukti yang kuat bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh agen-agen yang diutus oleh Qatar, kata seorang juru bicara Mossad dalam sebuah konferensi pers singkat.
Ini adalah tindakan pengecut yang tidak bisa diterima. Kami akan memburu pelakunya sampai ke ujung dunia. Tuduhan ini memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia. Duta Besar Qatar di Tel Aviv segera dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Israel dan diusir dari negara itu. Hubungan diplomatik yang sudah tegang kini benar-benar putus. Media Israel dipenuhi dengan spekulasi dan teori konspirasi tentang bagaimana agen-agen Qatar bisa menembus pengamanan yang sangat ketat. Berita utama surat kabar utama Israel berbunyi, "Mata pembalas, Israel bersumpah membalas pembunuhan Menteri Lapid." Sementara itu, di Doha, berita tentang tuduhan Mossad disambut dengan ketidakpercayaan dan amarah. Juru bicara pemerintah Qatar segera mengeluarkan pernyataan yang membantah keras tuduhan itu. Tuduhan Israel itu tidak masuk akal dan konyol, katanya dengan suara bergetar. Ini adalah upaya sinis untuk memprovokasi perang. Qatar tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam tindakan terorisme. Kami menuntut agar Israel memberikan bukti yang valid, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Meskipun demikian, tuduhan tersebut telah menancapkan pandangan negatif yang kuat di mata publik Israel. Bagi mereka, tidak ada keraguan bahwa Qatar adalah pelakunya. Kematian Lapid, yang secara terbuka menantang Qatar, dianggap sebagai balasan langsung atas keberaniannya. Teori konspirasi yang beredar di media sosial menyebar luas. Ada yang mengatakan bahwa bahan peledak yang digunakan sangat canggih dan hanya bisa diakses oleh agen-agen rahasia dengan pendanaan yang tidak terbatas. Ada juga yang mengatakan bahwa para pembunuh adalah warga Qatar yang menyamar sebagai turis. Dalam kesibukan tim investigasi Mossad, mereka menemukan jejak-jejak yang mengarah ke jaringan tersembunyi. Mereka mengklaim bahwa pembunuhan itu direncanakan dengan sangat matang dan melibatkan koordinasi lintas batas. Mereka melacak jejak digital, mengintersep komunikasi, dan menganalisis rekaman kamera keamanan di sekitar lokasi. Dalam rekaman, mereka menemukan gambar samar dari sepeda motor yang melaju kencang, tetapi plat nomornya tidak terlihat. Di sisi lain, Qatar juga memulai investigasi mereka sendiri. Mereka menuduh Israel sengaja menciptakan insiden ini untuk membenarkan serangan militer yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka berargumen bahwa Mossad sangat mampu untuk melakukan operasi semacam itu dan menyalahkan pihak lain. Teori ini menyebar di media-media pro-Qatar dan memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Dalam kebingungan dan kekacauan ini, komunitas internasional terbelah. Beberapa negara mendukung Israel dan mengecam tindakan Qatar. Sementara itu, negara-negara lain, yang curiga dengan tuduhan Israel yang terlalu cepat, mendesak penyelidikan independen. Namun, desakan ini diabaikan oleh kedua belah pihak yang kini sama-sama terjebak dalam pusaran kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Pembunuhan Yair Lapid telah menjadi titik balik yang tak terhindarkan, mengubah konflik ekonomi dan siber menjadi sebuah permusuhan yang sangat pribadi dan berdarah. Jalan menuju perdamaian kini tampak mustahil, karena yang ada di benak kedua belah pihak hanyalah pembalasan. Berita kematian Yair Lapid dan tuduhan cepat yang dilontarkan Israel terhadap Qatar menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan kilat, memicu kepanikan dan kegelisahan di koridor-koridor kekuasaan global. Di markas besar PBB di New York, suasana terasa tegang. Sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB segera digelar untuk membahas krisis yang semakin memburuk ini. Namun, seperti biasa, perpecahan yang sudah lama ada di antara para anggotanya kembali terlihat. Amerika Serikat, sekutu terkuat Israel, segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembunuhan Lapid dan menuntut keadilan. Duta Besar AS untuk PBB, dengan suara tegas, menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di dunia ini, dan mereka yang mendanai atau melindunginya harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini secara tersirat mendukung klaim Israel terhadap Qatar. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok, yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara Teluk, termasuk Qatar, menyerukan penyelidikan yang tidak memihak. Mereka menuntut agar Israel tidak bertindak terburu-buru dan meminta bukti yang valid untuk mendukung tuduhan mereka. Duta Besar Rusia mengingatkan bahwa, menuduh tanpa bukti yang kuat hanya akan memperburuk situasi dan mendorong kawasan ke dalam jurang perang yang tidak perlu. Pertemuan itu berakhir tanpa resolusi yang konkret, mencerminkan ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk bersatu di hadapan krisis yang membelah dunia. Sementara itu, di Kairo, Liga Arab mengadakan pertemuan luar biasa. Suasana di sana tidak kalah tegangnya.
Beberapa negara Teluk yang selama ini diam-diam mendukung Qatar dalam konfliknya dengan Israel menyuarakan kekecewaan mereka atas tuduhan Israel. Mereka menuntut agar Qatar diberi kesempatan untuk membela diri. Namun, negara-negara lain, yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel melalui perjanjian damai, mendesak Qatar untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Perpecahan di dalam Liga Arab sangat kentara, menunjukkan betapa kompleksnya hubungan di kawasan itu. Liga Arab akhirnya mengeluarkan pernyataan yang tidak jelas, mendesak semua pihak untuk menahan diri, dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog. Pernyataan itu tidak memuaskan siapapun dan hanya menunjukkan betapa terbaginya dunia Arab. Di Washington, Gedung Putih menghadapi dilema besar. Amerika Serikat selama ini menyeimbangkan hubungannya dengan Israel dan Qatar. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar adalah salah satu pangkalan militer AS terbesar dan terpenting di Timur Tengah. Menuduh Qatar secara terbuka akan membahayakan kehadiran militer AS yang krusial di kawasan itu. Namun, meninggalkan Israel sendirian di saat-saat duka ini juga tidak mungkin. Presiden AS, dalam pidato yang hati-hati, menyerukan deeskalasi dan mendesak kedua belah pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Ia juga menawarkan untuk memimpin penyelidikan gabungan, sebuah tawaran yang segera ditolak oleh kedua belah pihak. Sikap Amerika Serikat yang ambigu ini membuat frustrasi Israel dan Qatar, yang sama-sama merasa tidak didukung. Di Eropa, krisis ini menciptakan gelombang kepanikan ekonomi. Harga gas alam yang sudah tinggi melonjak lagi setelah berita pembunuhan Lapid. Ancaman Qatar untuk memutus pasokan gas kini terasa lebih nyata. Para pemimpin Eropa segera mengadakan pertemuan darurat. Mereka sepakat bahwa mereka harus bertindak cepat untuk mencegah krisis energi yang parah. Kanselir Jerman menelepon Perdana Menteri Qatar, mendesaknya untuk tidak mempolitisasi pasokan gas. Stabilitas energi adalah kunci bagi stabilitas ekonomi global, kata kanselir, suaranya dipenuhi oleh kekhawatiran. Namun, di balik layar, beberapa negara Eropa yang memiliki hubungan dekat dengan Qatar, termasuk Italia dan Spanyol, mulai melunak. Mereka secara diam-diam memberi isyarat kepada Qatar bahwa mereka tidak akan terlalu keras dalam mengecamnya jika pasokan gas tetap aman. Sikap ini memicu perpecahan di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara, seperti Polandia dan Hungaria, yang memiliki hubungan lebih kuat dengan Israel, menuduh rekan-rekan mereka mengorbankan prinsip-prinsip moral demi keuntungan ekonomi. Kematian Yair Lapid telah menelanjangi aliansi-aliansi yang rapuh dan mengungkapkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan di seluruh dunia. Dulu, konflik antara Israel dan negara-negara Arab adalah hitam dan putih. Sekarang, dengan perpecahan di dalam Liga Arab, hubungan yang rumit antara Israel dan Amerika Serikat, serta ketergantungan Eropa pada gas Qatar, situasinya menjadi sangat rumit. Tidak ada pihak yang benar-benar bisa mengambil sikap yang jelas tanpa membahayakan aliansi penting atau kepentingan ekonomi mereka sendiri. Dalam kebingungan ini, Israel melihat sikap dunia sebagai pengkhianatan. Mereka merasa dunia telah meninggalkan mereka saat mereka berduka. Dunia hanya peduli dengan harga gas, bukan nyawa manusia, tulis seorang kolumnis di The Times of Israel, mencerminkan kekecewaan publik. Sentimen ini semakin memperkuat tekad Israel untuk bertindak sendiri, tanpa menunggu persetujuan dari komunitas internasional. Di Doha, para pemimpin Qatar merasa bahwa mereka telah dipojokkan dan dunia secara tidak adil mengabaikan klaim mereka. Mereka melihat ketidakmampuan PBB dan Liga Arab untuk bertindak sebagai pembenaran untuk mengambil tindakan balasan yang lebih kuat. Konflik ini tidak lagi hanya menjadi isu regional, ia telah menjadi isu global yang menguji aliansi-aliansi lama dan menciptakan garis pertempuran baru yang tak terduga. Keputusan Israel untuk membalas dendam tidak bisa ditunda lagi. Setelah kematian Yair Lapid, tekanan dari publik dan militer untuk bertindak sangat besar. Perdana Menteri Israel, yang tadinya lebih hati-hati, kini memberikan wewenang penuh kepada Mossad, Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, untuk melakukan operasi rahasia. Operasi ini diberi nama Sandi, Mata Pembalas, sebuah nama yang mencerminkan tekad Israel untuk membalas kematian menteri mereka. Tujuan utama operasi ini adalah untuk melumpuhkan jaringan intelijen Qatar di seluruh dunia dan menangkap atau membunuh individu-individu yang diduga terlibat dalam plot pembunuhan. Pada malam yang sama, tim-tim Mossad di seluruh dunia menerima perintah untuk bersiap. Operasi ini direncanakan dengan sangat rahasia dan detail.
Tim pertama ditugaskan untuk menyerang sebuah fasilitas yang dicurigai sebagai basis operasional intelijen Qatar di sebuah kota di Eropa Timur. Gedung tersebut, yang berpenampilan seperti perusahaan ekspor-impor biasa, sebenarnya adalah pusat komando dan kontrol untuk operasi intelijen Qatar di benua itu. Di bawah penyamaran gelap malam, agen-agen Mossad yang terlatih menyusup ke dalam gedung. Mereka menggunakan peledak berdaya rendah untuk menghancurkan server dan sistem komunikasi, melumpuhkan pusat data tanpa menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan. Operasi ini berhasil, dan Mossad merilis sebuah pernyataan singkat yang menyebutkan bahwa infrastruktur teroris telah dinetralisir. Serangan ini diikuti oleh serangkaian serangan udara yang lebih berani. Jet-jet tempur F-35 Israel, yang tidak terdeteksi oleh radar, meluncurkan serangan presisi terhadap beberapa target di luar negeri yang diyakini terkait dengan intelijen Qatar. Salah satu target adalah sebuah kompleks di luar ibu kota di negara-negara Afrika Utara, yang diduga digunakan untuk melatih agen-agen intelijen dan kelompok-kelompok militan. Serangan itu sangat cepat dan efektif, menghancurkan kompleks itu dan membunuh puluhan orang di dalamnya. Qatar mengutuk serangan ini sebagai tindakan terorisme yang tidak beralasan, dan menuntut komunitas internasional untuk bertindak. Namun, seperti yang sudah-sudah, suara mereka tidak didengar. Namun, bagian paling penting dari operasi Mata Pembalas adalah misi penangkapan. Mossad telah melacak seorang warga negara Qatar bernama Ahmed Al-Khalifa, yang diduga sebagai perencana utama plot pembunuhan Lapid. Al-Khalifa adalah seorang pengusaha sukses yang sering bepergian, dan ia diyakini telah menggunakan jaringannya untuk merekrut dan membiayai operasi tersebut. Mossad melacaknya ke sebuah hotel mewah di ibu kota negara Eropa Barat. Misi ini sangat berisiko, karena penangkapan di wilayah negara lain dapat memicu krisis diplomatik yang serius. Pada malam hari, tim Mossad yang terdiri dari 6 agen menyusup ke dalam hotel. Mereka menggunakan kartu kunci palsu untuk masuk ke kamar Al-Khalifa. Al-Khalifa sedang tertidur lelap, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tanpa menimbulkan suara, agen-agen Mossad melumpuhkannya dengan obat bius. Mereka segera membawanya keluar dari hotel melalui pintu belakang, menyembunyikannya di dalam sebuah van yang disamarkan, dan membawanya ke sebuah kapal kargo Israel yang sudah menunggu di pelabuhan terdekat. Operasi ini dilakukan dengan sangat bersih dan cepat, tidak meninggalkan jejak apapun. Keesokan paginya, ketika pihak hotel menyadari Al-Khalifa hilang, mereka hanya berpikir bahwa ia telah meninggalkan hotel dengan cepat tanpa pemberitahuan. Kabar penangkapan Ahmed Al-Khalifa menyebar luas di media internasional beberapa hari kemudian. Juru bicara Mossad, dengan bangga, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap salah satu dalang utama di balik pembunuhan Yair Lapid. Penangkapan ini, kata mereka, adalah bukti tak terbantahkan bahwa Qatar terlibat. Israel merilis beberapa bukti yang mereka kumpulkan dari Al-Khalifa, termasuk komunikasi rahasia dan catatan keuangan yang menunjukkan transfer dana ke rekening yang terkait dengan sel-sel teroris. Reaksi Qatar sangat marah. Mereka menyebut penangkapan itu sebagai penculikan dan menuntut pembebasan segera Al-Khalifa. Mereka juga menuduh Israel melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan negara lain. Namun, dunia internasional, yang sebelumnya ragu-ragu, kini melihat bukti yang diajukan oleh Israel dengan mata yang lebih serius. Ada beberapa negara yang secara diam-diam mendukung tindakan Israel, percaya bahwa cara-cara lama tidak lagi berhasil dalam melawan terorisme. Operasi Mata Pembalas adalah demonstrasi kekuatan dan tekad Israel. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan segan-segan untuk bertindak sendiri, bahkan jika itu berarti melanggar norma-norma internasional. Mereka tidak lagi percaya pada diplomasi atau mediasi. Bagi mereka, satu-satunya bahasa yang dipahami adalah pembalasan yang setimpal. Dengan penangkapan Al-Khalifa dan serangkaian serangan rahasia, Israel telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Qatar. Mereka telah memulai sebuah permainan yang tidak akan berakhir sampai pembalasan terpenuhi. Konflik ini kini tidak lagi hanya tentang politik, tetapi tentang kehormatan dan pembalasan. Di dalam sebuah fasilitas interogasi rahasia di sebuah pangkalan militer Israel, Ahmed Al-Khalifa duduk di kursi logam yang dingin. Setelah berminggu-minggu interogasi yang intens, fisik dan mentalnya mulai rapuh. Agen-agen Mossad yang menginterogasinya adalah para ahli, menggunakan kombinasi tekanan psikologis dan bujukan untuk memecah pertahanannya. Mereka menunjukkan kepadanya bukti-bukti yang mereka kumpulkan,
termasuk komunikasi digital yang dienkripsi dan transfer dana ke rekening-rekening yang mereka curigai terkait dengan jaringan teroris. Awalnya, Al-Khalifa bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa dan bahwa dia adalah korban dari penculikan. Namun, di bawah tekanan yang tak henti-hentinya, pertahanannya akhirnya runtuh. Dengan suara yang serak, Al-Khalifa mulai berbicara. Namun, pengakuannya tidak seperti yang diharapkan oleh Mossad. Pembunuhan Lapid, katanya, tidak diperintahkan oleh pemerintah Qatar. Para interogator terkejut. Mereka telah bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan bukti yang bisa menguatkan tuduhan mereka, dan sekarang, tersangka utama mereka sendiri menyangkalnya. Itu adalah sebuah operasi yang dilakukan oleh sekelompok kecil, elemen radikal, yang tidak puas dengan kebijakan luar negeri Qatar, lanjutnya. Menurut Al-Khalifa, kelompok ini terdiri dari pejabat-pejabat intelijen dan militer yang berpengaruh, yang merasa bahwa pemerintah Qatar terlalu lunak terhadap Israel. Mereka menganggap kebijakan bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Gaza adalah sebuah kelemahan, dan mereka percaya bahwa Qatar seharusnya mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel. Pembunuhan Yair Lapid, menurut mereka, akan memicu konflik yang lebih besar, yang pada akhirnya akan memaksa pemerintah Qatar untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Mereka berharap konflik itu akan menjatuhkan rezim moderat dan mengangkat mereka ke tampuk kekuasaan. Pengakuan ini sangat mengejutkan bagi Mossad. Mereka telah bekerja di bawah asumsi bahwa seluruh pemerintah Qatar terlibat. Kini, mereka harus meninjau ulang semua yang mereka ketahui. Mereka memeriksa kembali bukti-bukti yang mereka miliki, dan menyadari bahwa memang ada beberapa keanehan yang mereka abaikan sebelumnya. Misalnya, beberapa transfer dana yang mereka lacak tidak berasal dari rekening pemerintah, tetapi dari rekening pribadi pejabat-pejabat tertentu. Komunikasi yang mereka intercept juga menunjukkan adanya perpecahan di dalam birokrasi Qatar. Pada saat yang sama, desas-desus tentang konflik internal di Qatar mulai bocor ke media. Perdana Menteri Qatar, yang dikenal sebagai sosok yang lebih moderat, terlihat kehilangan kendali. Beberapa pejabat penting terlihat menghilang dari publik, dan ada laporan tentang penangkapan-penangkapan rahasia di Doha. Media-media yang dikendalikan oleh negara berusaha untuk menutupi perpecahan ini, tetapi tidak berhasil. Meskipun pengakuan Al-Khalifa memberikan petunjuk baru, Mossad masih curiga. Mereka percaya bahwa Al-Khalifa mungkin sedang berusaha untuk melindungi pemerintahnya. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa pengakuannya adalah kebenaran. Mereka memutuskan untuk mengirim tim lain untuk menyelidiki klaim tersebut. Tim ini, yang disamarkan sebagai jurnalis dan pengusaha, diam-diam memasuki Qatar dan mulai mencari bukti. Apa yang mereka temukan mengonfirmasi sebagian besar pengakuan Al-Khalifa. Mereka berhasil mendapatkan dokumen-dokumen internal yang menunjukkan adanya perdebatan sengit di dalam kabinet Qatar mengenai kebijakan terhadap Israel. Mereka juga menemukan bukti bahwa beberapa pejabat intelijen secara diam-diam menentang kebijakan pemerintah dan telah membentuk aliansi rahasia. Pengungkapan ini membalikkan narasi yang telah dibangun oleh Israel. Awalnya, mereka menuduh seluruh negara Qatar, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka mungkin telah salah. Tentu saja, ini tidak berarti Qatar tidak bersalah. Keberadaan faksi-faksi radikal yang dapat melakukan operasi seperti ini tanpa sepengetahuan atau izin pemerintah pusat adalah masalah serius. Namun, ini mengubah sifat konflik dari perang antar negara menjadi masalah yang lebih kompleks. Perdana Menteri Israel, yang mendengar laporan ini, merasa bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Ia menyadari bahwa tindakan balasan mereka yang terburu-buru mungkin telah merusak peluang untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, ia juga tahu bahwa pengakuan ini tidak bisa diungkapkan ke publik begitu saja. Jika ia melakukannya, ia akan terlihat lemah di mata rakyat Israel yang masih menuntut balas dendam dari Qatar. Dalam kebingungan ini, ada satu hal yang menjadi jelas. Konflik ini tidak sesederhana yang terlihat. Di balik perseteruan antara Israel dan Qatar, ada jaringan tersembunyi yang beroperasi untuk tujuan mereka sendiri. Jaringan ini tidak hanya bertujuan untuk menyakiti Israel, tetapi juga untuk menggulingkan pemerintah mereka sendiri. Pengakuan Ahmed Al-Khalifa telah membuka kotak Pandora, mengungkapkan lapisan-lapisan yang rumit dan konspirasi yang jauh lebih besar dari apapun yang dibayangkan sebelumnya. Pengakuan Ahmed Al-Khalifa yang mengejutkan telah membalikkan seluruh premis konflik ini. Investigasi yang lebih mendalam oleh Mossad, yang kini berkolaborasi secara rahasia dengan elemen-elemen intelijen moderat di Qatar,
mulai mengungkap jejak-jejak yang jauh lebih rumit daripada sekadar konspirasi internal. Mereka menginterogasi Al-Khalifah lagi, kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik, menelusuri setiap detail dari ceritanya. Al-Khalifah, yang kini terlihat lebih lega setelah memuntahkan rahasia, memberikan petunjuk-petunjuk penting tentang siapa yang sebenarnya membantu faksi radikal tersebut. Kami tidak punya sumber daya untuk melakukan serangan siber seperti itu, kata Al-Khalifah dengan suara berbisik. Pelaku utamanya adalah seorang agen dari negara lain. Dia yang memberikan kode, peralatan, dan perencanaan. Nama negara yang ia sebutkan membuat para interrogator Mossad terdiam. Itu bukan negara Arab, juga bukan kekuatan Barat. Itu adalah sebuah negara adidaya yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah. Negara ini dikenal karena operasi-operasi intelijennya yang canggih dan kemampuannya untuk beroperasi secara rahasia, seringkali menggunakan proksi untuk mencapai tujuannya. Dengan petunjuk baru ini, tim Mossad yang berada di lapangan mulai mencari bukti. Mereka kembali menganalisis data serangan siber yang melumpuhkan sistem keuangan Israel dan komunikasi Qatar. Kali ini, mereka tidak hanya mencari sidik jari digital, tetapi juga tanda tangan yang unik dari metode operasional negara tersebut. Mereka menemukan bahwa serangan itu menggunakan perangkat lunak yang sangat canggih dan hanya bisa diakses oleh segelintir badan intelijen di seluruh dunia. Pola serangan dan jenis malware yang digunakan sangat mirip dengan serangan-serangan siber lain yang diyakini dilakukan oleh negara adidaya tersebut di masa lalu. Pada saat yang sama, tim investigasi forensik Israel yang menganalisis sisa-sisa ledakan yang menewaskan Yair Lapid menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bahan peledak yang digunakan bukanlah bahan peledak komersial atau militer standar. Itu adalah bahan peledak yang sangat sulit dilacak, yang hanya diproduksi oleh segelintir negara. Setelah penyelidikan yang mendalam, mereka menemukan bahwa bahan peledak tersebut secara eksklusif digunakan oleh unit-unit operasi khusus dari negara adidaya tersebut. Temuan ini menguatkan klaim Al-Khalifah. Motif dibalik intervensi negara adidaya ini mulai terungkap. Tujuan mereka bukan hanya untuk menciptakan kekacauan antara Israel dan Qatar, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Mereka tahu bahwa konflik antara dua negara ini akan menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan ekonomi di kawasan. Ini akan memungkinkan mereka untuk memperluas pengaruh mereka, baik secara politik maupun ekonomi. Mereka ingin kita saling menghancurkan, kata seorang analis senior Mossad kepada Perdana Menteri Israel. Mereka ingin kita memutus hubungan, melancarkan perang, dan menghabiskan sumber daya kita. Dan pada saat yang sama, mereka akan menjual senjata kepada kedua belah pihak, mengambil alih pasar energi, dan mendapatkan dukungan politik dari negara-negara yang lelah dengan ketidakstabilan. Di Doha, tim intelijen Qatar yang berkolaborasi secara rahasia dengan Mossad juga sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka menemukan bukti bahwa agen-agen dari negara adidaya tersebut telah melakukan pertemuan rahasia dengan faksi radikal di dalam pemerintahan mereka. Mereka juga menemukan bahwa negara adidaya ini telah menawarkan senjata dan bantuan teknis kepada faksi tersebut dengan imbalan perjanjian-perjanjian eksklusif di masa depan. Perdana Menteri Israel dan Pangeran Qatar, yang sebelumnya adalah musuh bebuyutan, kini menyadari bahwa mereka telah menjadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan sangat cerdik. Semua konflik, dari pertengkaran diplomatik, sanksi ekonomi, hingga pembunuhan, telah direncanakan oleh pihak ketiga ini untuk memprovokasi reaksi yang berlebihan dari kedua belah pihak. Pengungkapan ini membalikkan seluruh narasi yang telah ada. Selama ini, dunia melihat konflik ini sebagai perseteruan antara Israel dan Qatar. Tetapi sekarang, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Mereka hanyalah korban dari sebuah konspirasi yang sangat canggih. Kedua pemimpin, yang telah kehilangan banyak hal dalam konflik ini, merasa bahwa mereka harus bertindak bersama untuk membalas dendam terhadap dalang sesungguhnya. Mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan mereka dan mencegah kehancuran total adalah dengan bekerja sama, bukan melawan satu sama lain. Sebuah misi baru yang berbahaya telah dimulai. Misi untuk mengungkap dan menghukum pihak ketiga yang telah memanfaatkan penderitaan mereka untuk keuntungan pribadi. Pengungkapan yang mengejutkan tentang peran pihak ketiga dalam konflik ini mengubah segalanya. Begitu Perdana Menteri Israel menerima laporan lengkap tentang intervensi negara adidaya tersebut, ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia segera meminta pertemuan rahasia dengan Pangeran Qatar, sesuatu yang beberapa hari sebelumnya akan dianggap mustahil.
Komunikasi ini difasilitasi melalui saluran rahasia yang tidak diketahui oleh intelijen manapun, sebuah jaringan yang didirikan oleh Mossad dan intelijen moderat Qatar selama investigasi bersama mereka. Pertemuan itu diadakan di sebuah lokasi netral yang aman, sebuah pulau kecil di Mediterania yang dikelola oleh sebuah yayasan amal. Tidak ada penjaga, tidak ada pengawal, hanya kedua pemimpin dan beberapa ajudan terpercaya mereka. Suasana awal pertemuan sangat tegang. Perdana Menteri Israel, yang masih berduka atas kematian Yair Lapid, menatap Pangeran Qatar dengan mata penuh kecurigaan. Pangeran Qatar, di sisi lain, terlihat lelah dan frustrasi, merasa bahwa negaranya telah menjadi korban fitnah. "Saya datang ke sini," kata Perdana Menteri Israel, suaranya pelan dan penuh emosi, "untuk mencari kebenaran. Kami telah kehilangan menteri kami, seorang pria yang berani. Dan kami menuduh Anda. Kami salah." Pangeran Qatar mendengarkan dengan seksama. "Dan kami telah kehilangan kehormatan kami," jawabnya. "Kami dituduh mendanai terorisme, dan ekonomi kami terancam. Kami sama-sama menjadi korban." Keduanya mengangguk. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi pion dalam permainan yang dimainkan oleh orang lain. Mereka duduk bersama selama berjam-jam, membandingkan catatan, berbagi informasi dari intelijen masing-masing, dan menyusun kembali kronologi peristiwa. Mereka menyadari bahwa setiap insiden, dari pertemuan di Jenewa hingga pembunuhan, telah direncanakan untuk memicu reaksi berlebihan dari kedua belah pihak. Mereka memanfaatkan perbedaan kita, kebencian historis, dan kecurigaan kita, kata Pangeran Qatar. Mereka tahu persis bagaimana cara menekan tombol yang tepat. Tujuan mereka adalah untuk melihat kita hancur, tambah Perdana Menteri Israel, untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan yang mereka ciptakan. Setelah diskusi yang melelahkan, mereka mencapai kesepakatan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan musuh bersama ini adalah dengan bersatu. Gencatan senjata segera diberlakukan. Israel setuju untuk mencabut semua sanksi ekonomi dan menarik kembali tuduhan mereka terhadap Qatar. Sebagai imbalannya, Qatar setuju untuk meningkatkan pengawasan terhadap faksi-faksi radikal di dalam pemerintahannya dan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Israel dalam penyelidikan. Gencatan senjata ini tidak diumumkan secara langsung. Sebaliknya, hal itu terjadi secara diam-diam. Tiba-tiba, serangan siber berhenti. Konvoi militer di Israel mulai kembali ke pangkalan mereka. Hubungan diplomatik yang telah putus tidak dipulihkan secara resmi, tetapi saluran komunikasi rahasia tetap terbuka. Komunitas internasional bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa ketegangan tiba-tiba mereda. Beberapa berspekulasi bahwa tekanan internasional telah berhasil, sementara yang lain percaya bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan rahasia. PBB dan mediator internasional lainnya, yang melihat kesempatan ini, menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan formal. Perdana Menteri Israel dan Pangeran Qatar menerima tawaran itu, tetapi mereka telah mencapai kesepakatan yang lebih penting di balik layar. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan gabungan dan mengungkapkan seluruh kebenaran kepada dunia. Syarat-syarat perdamaian antara Israel dan Qatar adalah sebuah kerangka kerja baru yang berfokus pada kolaborasi dan kepercayaan. Israel berjanji untuk memberikan dukungan intelijen kepada Qatar untuk membantu mereka membersihkan faksi radikal di dalam pemerintahan mereka. Qatar, pada gilirannya, berjanji untuk membuka rekening bank dan catatan keuangan untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pendanaan terorisme. Yang paling penting, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam melacak dan menghukum pihak ketiga yang telah memanipulasi mereka. Perjanjian ini adalah titik balik yang dramatis dalam sejarah konflik Timur Tengah. Dua musuh bebuyutan, yang sebelumnya berada di ambang perang total, kini bersatu melawan musuh yang tidak terlihat. Mereka menyadari bahwa perselisihan mereka adalah hasil dari manipulasi, dan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan perdamaian adalah dengan mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Gencatan senjata ini bukan hanya tentang mengakhiri perang, tetapi juga tentang memulai sebuah babak baru yang didasarkan pada rasa saling percaya. Dunia masih diliputi kebingungan atas meredanya ketegangan antara Israel dan Qatar yang begitu tiba-tiba. Setelah berminggu-minggu penuh konflik, ancaman, dan ketakutan, tiba-tiba kedua negara itu kembali tenang. Tidak ada lagi serangan siber, tidak ada lagi retorika perang, dan sanksi ekonomi pun dicabut. Spekulasi liar bermunculan di media, tetapi tidak ada yang mendekati kebenaran.
Yang tidak diketahui publik adalah sebuah rencana besar telah disusun di balik layar. Sebuah konferensi pers gabungan, sebuah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya, direncanakan di Den Haag, kota perdamaian, di bawah pengawasan PBB. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan seluruh kebenaran kepada dunia dan memulihkan reputasi kedua negara yang telah tercoreng. Pada hari yang telah ditentukan, suasana di ruang konferensi itu sangat tegang. Ratusan jurnalis dari seluruh dunia berkumpul, kamera-kamera siap merekam setiap momen. Perdana Menteri Israel yang baru, yang mengambil alih jabatan setelah kematian Lapid, dan Perdana Menteri Qatar berjalan bersama ke panggung, senyum tipis terukir di wajah mereka. Pemandangan ini saja sudah cukup untuk memicu gelombang desas-desus. Perdana Menteri Israel yang baru memulai pidatonya dengan suara yang penuh emosi. Dunia telah menyaksikan krisis yang nyaris membawa kita ke jurang perang total, katanya. Kami telah kehilangan seorang menteri yang berani, Yair Lapid, dan kami menuduh Qatar. Kami meminta maaf atas tuduhan yang terburu-buru itu. Ruangan itu terdiam. Sebuah permintaan maaf yang langsung dan tulus dari seorang pemimpin Israel kepada negara Arab adalah peristiwa langka, hampir tidak pernah terjadi. Kemudian, giliran Perdana Menteri Qatar yang berbicara. Ia mengangguk pada Perdana Menteri Israel, sebuah isyarat yang memperkuat kesan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan. Seperti Israel, kami juga menjadi korban, katanya. Nama baik kami dicemarkan, dan kami dituduh mendanai terorisme. Hari ini, kami datang ke sini untuk membersihkan nama kami, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti. Kemudian, sebuah presentasi multimedia dimulai. Layar besar di belakang mereka menampilkan grafis dan video yang merinci seluruh kronologi konspirasi tersebut. Para pemimpin secara bergantian menjelaskan bagaimana konflik itu dipicu. Mereka mengungkapkan adanya elemen-elemen radikal di dalam birokrasi Qatar yang tidak puas dengan kebijakan luar negeri negara itu. Mereka menunjukkan bukti-bukti transfer dana dan komunikasi yang mengonfirmasi bahwa kelompok ini bertindak secara independen. Namun, yang paling mengejutkan, kata Perdana Menteri Qatar, adalah bagaimana kelompok ini dibantu dan dimanipulasi oleh kekuatan luar. Kemudian, Perdana Menteri Israel melangkah maju. Kami telah menemukan bukti yang tidak terbantahkan, katanya, bahwa serangan siber terhadap kedua negara kami dan pembunuhan Yair Lapid tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari sebuah negara adidaya. Ia tidak menyebut nama negara tersebut, tetapi petunjuk yang ia berikan sangat jelas. Ia menunjukkan bukti forensik, termasuk jejak digital dari serangan siber yang memiliki tanda tangan yang unik dan bahan peledak yang hanya digunakan oleh agen-agen dari negara tersebut. Tujuan mereka, ia melanjutkan, adalah untuk melihat Timur Tengah dalam kekacauan, untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari penderitaan kita. Jeda panjang mengikuti pengungkapan itu. Para jurnalis saling berbisik, kaget dengan informasi yang baru saja mereka dengar. Berita utama di seluruh dunia segera berubah. Narasi yang sebelumnya sederhana, Israel versus Qatar, kini menjadi jauh lebih kompleks. Dunia tidak lagi melihat konflik ini sebagai perseteruan antara dua negara, tetapi sebagai manipulasi yang disengaja oleh pihak ketiga. Setelah presentasi selesai, kedua Perdana Menteri menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Apakah ini berarti hubungan Anda akan kembali normal? Tanya seorang wartawan. Perdana Menteri Israel mengangguk. Lebih dari itu, jawabnya. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Kami menyadari bahwa kami memiliki musuh yang sama, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan bekerja sama. Warga Qatar lega, kata Perdana Menteri Qatar. Nama baik kami telah pulih, dan kami akan memastikan bahwa mereka yang telah mengkhianati negara kami akan dimintai pertanggungjawaban. Konferensi pers itu berakhir dengan jabat tangan yang hangat dan tulus di antara kedua pemimpin. Di luar ruang konferensi, reaksi publik sangat beragam. Di Israel, meskipun masih berduka atas kematian Lapid, warga merasa lega bahwa kebenaran telah terungkap. Mereka bangga dengan keberanian pemerintah mereka untuk meminta maaf. Di Qatar, pengungkapan ini disambut dengan perayaan. Warga merasa bahwa nama baik negara mereka telah dibersihkan. Dunia internasional, yang sebelumnya terbagi, kini bersatu dalam kekhawatiran atas peran negara adidaya tersebut. PBB segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk campur tangan berbahaya dalam urusan negara lain. Konferensi pers itu tidak hanya mengakhiri konflik antara Israel dan Qatar,
tetapi juga menciptakan aliansi tak terduga, mengubah dinamika geopolitik di Timur Tengah, dan membuka babak baru yang berfokus pada upaya gabungan untuk melawan ancaman yang lebih besar. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang tak terbayangkan. Israel dan Qatar, dua musuh bebuyutan, kini bersatu dalam sebuah misi bersama. Misi ini bukan lagi tentang balas dendam terhadap satu sama lain, melainkan sebuah operasi gabungan untuk melacak dan menghukum dalang sesungguhnya di balik konspirasi yang hampir membawa mereka ke ambang kehancuran. Operasi ini diberi nama sandi, Operasi Aliansi Singa, sebuah nama yang mencerminkan kekuatan dan tekad yang baru ditemukan dari kedua negara. Langkah pertama dalam operasi ini adalah membangun pusat komando dan kontrol gabungan yang sangat rahasia. Lokasinya dipilih di sebuah pangkalan militer yang tersembunyi di perbatasan Israel dan Yordania, sebuah tempat yang jauh dari mata-mata dan keramaian. Di sana, para perwira intelijen terbaik dari Mossad dan intelijen Qatar bekerja bahu-membahu untuk pertama kalinya. Mereka berbagi data, menganalisis intelijen, dan menyusun rencana. Awalnya, ada kecanggungan dan kecurigaan. Bertahun-tahun permusuhan tidak bisa hilang dalam semalam. Namun, seiring waktu, profesionalisme mereka mengatasi semua hambatan. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan musuh yang sama. Tim-tim intelijen Israel memberikan informasi dari interogasi Ahmed Al-Halifa, yang kini menjadi saksi kunci. Ia menjelaskan struktur komando faksi radikal di Qatar, dan yang lebih penting, ia memberikan petunjuk tentang bagaimana mereka berhubungan dengan agen-agen dari negara adidaya tersebut. Intelijen Qatar, di sisi lain, memberikan dokumen-dokumen internal yang mengungkap adanya korupsi dan kolaborasi di tingkat tertinggi. Mereka melacak jejak keuangan yang mengarah pada rekening-rekening di luar negeri, yang digunakan untuk mendanai operasi tersebut. Seiring berjalannya investigasi, tim gabungan mulai mengidentifikasi individu-individu kunci dalam konspirasi ini. Mereka menemukan seorang diplomat dari negara adidaya tersebut yang bertugas di sebuah negara di Eropa Timur yang bertindak sebagai koordinator utama. Mereka juga menemukan beberapa perwira intelijen Qatar yang secara diam-diam bekerja sama dengan pihak ketiga ini. Di Doha, Pangeran Qatar, yang merasa sangat dikhianati, memulai pembersihan besar-besaran di dalam birokrasi pemerintahannya. Ia memecat puluhan pejabat, menempatkan beberapa di bawah tahanan rumah, dan memulai investigasi internal. Beberapa pejabat senior ditangkap dan diinterogasi. Tindakan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negara, menunjukkan bahwa Pangeran Qatar serius dalam membersihkan faksi-faksi radikal yang mengancam stabilitas negara. Ia tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan orang-orang yang pernah dekat dengannya, karena ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan Israel dan dunia adalah dengan menunjukkan komitmennya pada perdamaian. Sementara itu, tim operasi gabungan di pangkalan rahasia Israel menyusun rencana untuk menangkap koordinator utama. Operasi ini akan menjadi misi yang sangat berisiko, karena ia dilindungi oleh kekebalan diplomatik. Namun, Perdana Menteri Israel yang baru bersikeras bahwa penangkapan ini harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan kekebalan diplomatik melindungi seorang teroris, katanya dalam sebuah pertemuan rahasia dengan Pangeran Qatar. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang kebal dari keadilan. Rencana itu disiapkan dengan sangat hati-hati. Agen-agen Mossad dan intelijen Qatar bekerja sama untuk memantau setiap gerak-gerik diplomat tersebut. Mereka melacak jadwalnya, tempat-tempat yang ia kunjungi, dan orang-orang yang ia temui. Mereka menemukan bahwa ia sering melakukan perjalanan rahasia ke sebuah kota kecil di perbatasan, di mana ia bertemu dengan perwakilan dari faksi radikal Qatar. Di sana, ia tidak dilindungi oleh kekebalan diplomatik. Misi penangkapan diluncurkan pada malam yang gelap dan dingin. Sebuah tim kecil yang terdiri dari agen-agen dari kedua belah pihak bergerak di bawah penyamaran. Mereka berhasil menyusup ke tempat pertemuan dan menangkap diplomat tersebut tanpa menimbulkan keributan. Ia segera dibawa ke lokasi yang aman dan diinterogasi. Penangkapan ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Itu menunjukkan kepada dunia bahwa aliansi baru ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Kematian Yair Lapid, yang dulunya merupakan titik perpisahan antara Israel dan Qatar, kini menjadi titik awal dari sebuah aliansi yang tidak terduga. Operasi gabungan ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang membangun jembatan dan kepercayaan yang baru di tengah-tengah kehancuran. Ini adalah langkah pertama dari sebuah babak baru dalam sejarah Timur Tengah, di mana kerjasama menggantikan perselisihan dan kebenaran menggantikan kebohongan.
Dengan koordinator utama dari negara adidaya tersebut berada di dalam tahanan, kerjasama antara Israel dan Qatar memasuki fase yang paling krusial. Diplomat yang ditangkap itu adalah kunci untuk membongkar seluruh jaringan konspirasi. Awalnya, ia menolak untuk berbicara, mengandalkan kekebalan diplomatik yang ia yakini akan melindunginya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia berada di sebuah fasilitas rahasia yang tidak terdaftar secara resmi, di mana hukum-hukum internasional tidak berlaku. Di sana, para interogator dari Mossad dan intelijen Qatar bekerja sama, menggunakan semua teknik interogasi yang mereka miliki untuk memaksanya berbicara. Mereka menunjukkan kepadanya bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, rekaman komunikasi, transfer dana, dan sidik jari digital yang menghubungkannya langsung dengan pembunuhan Yair Lapid dan serangan siber. Ketika ia menyadari bahwa rekan-rekannya di negara asalnya telah meninggalkannya sendirian dan tidak akan datang untuk menyelamatkannya, perlawanannya akhirnya runtuh. Dengan suara bergetar, ia mulai mengungkap seluruh jaring laba-laba konspirasi. Ia menyebutkan nama-nama individu yang terlibat di negaranya, dari pejabat intelijen senior hingga para penasihat di lingkaran dalam kekuasaan. Ia menjelaskan bagaimana mereka merencanakan dan membiayai operasi tersebut, menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif dan rekening-rekening di luar negeri untuk menyembunyikan jejak mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk menciptakan kekacauan di Timur Tengah, memperlemah Israel dan Qatar, dan pada akhirnya, mengambil alih kendali pasar energi global. Pengakuan ini sangat berharga. Intelijen gabungan Israel-Qatar memiliki semua yang mereka butuhkan untuk melancarkan penangkapan lebih lanjut. Mereka berbagi informasi ini dengan Interpol dan lembaga penegak hukum di negara-negara Eropa, yang segera mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional. Dalam beberapa hari berikutnya, serangkaian penangkapan terjadi di berbagai belahan dunia. Para agen, perencana, dan pemodal yang terlibat dalam konspirasi ini ditangkap di London, Paris, dan Jenewa. Operasi gabungan ini sangat rapi dan efektif, tidak memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk melarikan diri. Penangkapan yang paling penting terjadi di sebuah kota di Asia. Berdasarkan informasi dari diplomat yang diinterogasi, sebuah tim gabungan Mossad dan intelijen Qatar, dengan bantuan agen-agen lokal, melacak dalang utama dari operasi ini. Dalang tersebut adalah seorang jenderal pensiunan dari negara adidaya tersebut, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan dikenal karena operasi-operasi intelijennya yang cerdik dan brutal. Ia tinggal di sebuah villa mewah dan merasa aman, yakin bahwa ia tidak akan pernah ditemukan. Pada malam hari, tim operasi gabungan berhasil menyusup ke dalam vilanya. Mereka melumpuhkan para pengawal dan masuk ke dalam. Jenderal itu, yang terkejut, mencoba untuk melawan, tetapi ia tidak berdaya melawan tim yang terlatih. Ia segera diborgol dan dibawa ke sebuah pesawat khusus yang sudah menunggu. Pesawat itu terbang langsung ke Den Haag, tempat pengadilan kriminal internasional berada. Penangkapan ini adalah sebuah berita besar. Berita utama di seluruh dunia mengumumkan penangkapan dalang utama di balik konspirasi yang hampir memicu perang. Israel dan Qatar, yang kini dianggap sebagai pahlawan, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk campur tangan berbahaya dan menuntut agar keadilan ditegakkan. Jenderal yang ditangkap dan para tersangka lainnya segera diadili di pengadilan internasional atas kejahatan terhadap perdamaian dunia. Selama persidangan, jaksa penuntut menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh intelijen gabungan Israel-Qatar untuk membuktikan keterlibatan mereka. Mereka menunjukkan bagaimana jenderal itu memerintahkan pembunuhan Yair Lapid dan bagaimana ia memanipulasi situasi untuk kepentingan negaranya. Persidangan itu berlangsung selama berbulan-bulan, tetapi buktinya sangat kuat. Pada akhirnya, jenderal itu dan para tersangka lainnya dinyatakan bersalah. Mereka dihukum penjara seumur hidup, sebuah hukuman yang mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa tindakan seperti itu tidak akan pernah dibiarkan. Penangkapan dalang ini adalah akhir dari babak yang kelam dalam sejarah. Ini bukan hanya kemenangan bagi Israel dan Qatar, tetapi juga kemenangan bagi keadilan. Kematian Yair Lapid, yang dulunya adalah titik perpisahan, kini telah menjadi titik awal dari sebuah kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel dan Qatar, yang telah menjadi korban dari konspirasi yang jahat, kini bersatu dalam sebuah aliansi yang kuat, membuktikan bahwa bahkan di tengah-tengah konflik yang paling dalam, kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan menang. Penangkapan para dalang konspirasi dan persidangan mereka di Den Haag menandai akhir dari sebuah babak yang kelam dan awal dari sebuah era yang sama sekali baru. Setelah putusan pengadilan dibacakan,
dunia menyaksikan sebuah momen yang tak terduga. Perdana Menteri Israel yang baru dan Perdana Menteri Qatar mengadakan pertemuan resmi di sebuah gedung yang disewa di pinggir kota Den Haag. Pertemuan itu tidak lagi rahasia, melainkan terbuka dan disiarkan di seluruh dunia. Mereka membahas masa depan hubungan bilateral mereka, sebuah percakapan yang dulunya tidak terpikirkan. Kita telah melalui neraka, kata Perdana Menteri Israel, matanya menatap tajam ke arah Perdana Menteri Qatar. Kita telah kehilangan kepercayaan, dan saya kehilangan seorang teman. Tapi kita juga menemukan sebuah kebenaran yang mengerikan, bahwa ada kekuatan di luar sana yang ingin melihat kita hancur. Kebenaran itu menyakitkan, jawab Perdana Menteri Qatar. Tapi itu juga yang menyatukan kita. Kita tidak bisa kembali ke cara-cara lama, di mana kita saling curiga dan bermusuhan. Kita harus belajar dari kesalahan kita, dan dari penderitaan yang kita alami. Keduanya sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi yang normal. Kedutaan besar dibuka kembali, dan penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Doha dijadwalkan. Kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan bebas, membuka jalan bagi investasi dan kolaborasi di berbagai sektor, dari teknologi hingga energi. Yang paling mengejutkan, mereka juga sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan bersama, yang dinamai Yayasan Yair Lapid, untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama di Timur Tengah. Dana yayasan itu akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek kemanusiaan di Gaza dan di seluruh kawasan, menunjukkan kepada dunia bahwa dari kehancuran bisa muncul harapan. Keputusan ini membalikkan seluruh dinamika politik di kawasan. Negara-negara Arab lain yang sebelumnya ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan Israel kini melihat Qatar sebagai contoh. Beberapa negara mulai membuka saluran komunikasi mereka sendiri dengan Israel, dan gagasan tentang perdamaian regional yang komprehensif mulai terlihat mungkin. Dunia internasional, yang tadinya terbagi, kini memuji kedua negara atas keberanian dan visi mereka. Kematian Yair Lapid, yang dulunya merupakan titik perpecahan yang berdarah, kini dianggap sebagai titik balik yang ironis dan tragis. Kematiannya telah menyingkap sebuah konspirasi yang lebih besar, memaksa Israel dan Qatar untuk melihat di luar permusuhan mereka yang sudah lama ada. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki musuh yang sama, dan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan kerjasama. Mereka belajar bahwa saling curiga hanya akan membuat mereka rentan terhadap manipulasi. Pelajaran berharga yang dipetik dari konflik ini adalah tentang pentingnya komunikasi langsung dan tidak mudah termakan oleh provokasi yang disebarkan oleh pihak luar. Israel dan Qatar telah berjanji untuk tidak pernah lagi mengizinkan pihak lain untuk mendefinisikan hubungan mereka. Mereka juga berjanji untuk berbagi intelijen dan bekerja sama dalam memerangi terorisme dan ancaman siber, menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan musuh bebuyutan pun bisa menjadi sekutu yang kuat ketika dihadapkan dengan musuh yang sama. Hubungan Israel-Qatar tidak lagi didasarkan pada kecurigaan, tetapi pada rasa saling percaya yang dibangun dari penderitaan bersama. Mereka telah memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang akan membentuk kembali wajah Timur Tengah. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, tetapi dengan sebuah resolusi yang kuat, bahwa dari kekacauan dan penderitaan, bisa muncul sebuah era baru yang didasarkan pada perdamaian dan kerjasama yang sejati.